Dia ini adalah putra dari Bapak Wakil Wali Kota Mataram, Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Nah, jadi kampus saya itu biasa disebut dengan IIUM atau International Islamic University of Malaysia. Apakah Ustadz Fayadi nanti ini akan mengikuti jejak Tuan Guru Mujibur Rahman, masuk ke politik juga? Atau bagaimana? Nah, jadi memang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast. Ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda, dia ini sosok yang patut kita tiru ya, terutama buat anak-anak muda ya. Kalau banyak hal yang kita bisa tiru dari beliau gitu. Walaupun masih muda, namun wawasannya sudah go internasional. Dia adalah Hani Ilman Fayadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasa dipanggil, saya biasa dipanggilnya Fayadi. Tapi kalau untuk yang lebih dekat lagi bisa Fay atau bisa Adi. Fay atau Adi ya. Mungkin kerennya Fay aja ya. Boleh. Ustadz Fay gitu ya. Kalau saya sebut Fay atau Fayadi mungkin belum banyak yang kenal mungkin ya, hanya beberapa kalangan. Tapi kalau sebut bapaknya orang sudah semua tahu. Jadi dia ini adalah putra dari Bapak Wakil Wali Kota Mataram, Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Ya, betul ya, yang ada di Skarbile ya. Betul. Ya. Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat juga ya. Oke, jadi Fayadi ini, Ustadz Fayadi ini kuliahnya di salah satu kampus di luar negeri, tepatnya di Malaysia ya. Betul. Di International University of Malaysia ya. Islamic University. Oh, Islamic University of Malaysia ya. Oke, kenapa memilih keluar di luar negeri lah begitu? Baik. Nah, jadi kampus saya itu biasa disebut dengan IIUM atau International Islamic University of Malaysia. Nah, jadi kampus Islam yang berbasis internasional. Jadi bahasa yang digunakan di sana itu bukan dengan menggunakan bahasa Malaysia, tapi menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, dan yang kalau di fakultas saya, karena saya mengambil fakultas Al-Quran and Sunnah Studies, maka itu 90% itu menggunakan bahasa Arab. Dan sisanya yang 10 itu baru menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi faktor yang pertama sebenarnya untuk mengamalkan bahasa. Nah, jadi karena saya memang selama ini kan mengkaji bahasa Arab, kemudian di sekolah bahasa Inggris, tapi itu hanya sekadar berteori. Oh, yang ini past tense. Oh, yang ini future tense dan lain sebagainya. Kemudian di bahasa Arab yang ini isim, ini fi'il namanya, ini huruf. Tapi untuk mempergunakannya untuk mencari lingkungannya itu sangat-sangat sulit. Nah, jadi saya memilih untuk mengambil studi di sana. Faktor yang pertama itu adalah untuk mengamalkan bahasa. Ya, betul. Jadi di sana ketika saya berkuliah, yaitu di dalam kelas itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab full bahasa Arab, dan begitu sudah selesai, begitu keluar bergaul dengan mahasiswa dari berbagai macam negara menggunakan bahasa Inggris. Betul. Nah, jadi dua bahasa ini bisa saya amalkan dengan mudah di Malaysia sana. Nah, jadi faktor yang pertama ialah untuk mengamalkan bahasa, dan faktor yang kedua tentu untuk memperluas pergaulan, wawasan lah. Ya, betul. Karena di sana mahasiswanya lebih dari 100 negara yang ada di sana. Oh, jadi betul. Dari semua negara ada di sana? Dari semua negara ada di sana. Bahkan saya satu kamar dengan orang Tanzania dari Afrika. Ya? Betul. Dan di samping kamar saya ada dari Cina, ada dari Guinea namanya,
ada dari Yaman sama Palestina. Nah, jadi apa namanya, saya biasa bergaulnya dengan orang Afrika. Jadinya saya tahu, oh kalau orang Afrika tipenya begini. Kalau orang Arab begini, kalau orang Eropa, bahkan ada dari Rusia juga di sana. Oh, dia itu seperti ini. Nah, jadi kan itu akan lebih memperluas wawasan lagi. Betul ya. Ini jadi Ustaz Fayadi itu enggak kaget ya misalnya dengan kayak budaya ketika bertemu dengan dari semua negara gitu, enggak kaget enggak? Awal-awalnya saya sempat kaget. Kagetnya karena apa misalnya? Karena kan kita biasanya di Indonesia ini kan kita ini dikenal dengan ramah tamah, bahkan masih jauh orang itu assalamualaikum. Tapi kalau dengan orang luar itu sangat gitu. Betul, itu jauh lebih cuek. Bahkan dengan orang dari Tanzania itu sendiri, yang saya satu kamar, itu kadang-kadang yang kalau kita nggak sadar dia lewat, dia nggak akan nyapa kita duluan. Jadi memang yang kalau dari sisi ramah tamah, memang kita memang bisa dikatakan dia paling ramah lah, jauh. Luar biasa. Dan berapa lama kuliah di sana? Saya yang pertama kali ke sana 2019. Jadi kalau sampai sekarang 3 tahun. 3 tahun di sana. Nah, fakultasnya tadi fakultas apa ya? Kalau saya di fakultas namanya Islamic Revealed Knowledge and Human Science. Itu belajar tentang apa? Itu, nah ini di bawah fakultas ini ada yang fakultas syariah dan ada juga fakultas yang bernaung di bawah human science-nya yang tadi. Nah, jadi dan saya berada di bawah naungan fakultas syariah, atau lebih spesifiknya lagi Al-Quran and Sunnah Studies kalau bahasa di sana. Kalau bahasa kita di sini jurusan tafsir. Tafsir kalau bahasa kita. Kenapa memilih jurusan itu? Memilih sendiri atau dipilihkan atau bagaimana? Semua ini saya mau berkuliah di sana, mengambil fakultas apa, jurusan apa, semuanya itu pilihan saya sendiri. Pilihan saya sendiri. Betul. Kenal universitas ini di mana? Ini kan luar negeri gitu. Betul. Kan enggak begitu familiar bagi masyarakat pada umumnya di Indonesia ini. Betul. Taunya dari mana? Nah, ini sebenarnya ada sebuah kisah yang cukup menarik ini sebenarnya. Gimana jadi sebenarnya dulu awalnya saya nggak ada sedikit pun mikir mau kuliah di Malaysia, sedikit pun nggak ada. Bahkan yang dulu awalnya saya itu kepingin kuliah di Mesir awalnya. Iya, betul. Tapi karena orang tua nggak mengizinkan yang jauh-jauh, makanya saya pun batalkan itu. Dan kemudian di satu hari waktu lagi ada acara bukber ini, kan biasa dulu pas masih SMA kan, biasa kumpul-kumpul, ayo kita buka puasa bareng dan lain sebagainya. Nah, dulu kan saya tamatan dari Mandua Mataram. Mandua. Dan di Mandua Mataram itu saya masuk di salah satu komunitas bahasa Inggris. Namanya MAC, Manda English Club namanya. Dan kita waktu itu bukbernya di kediaman pembina kita. Dan yang setelah itu saya diajak sama salah seorang kawan namanya Ridho namanya. Nah, dia yang awalnya mau kuliah di Malaysia, tapi dia ibaratnya lagi nyari teman buat kuliah di sana. Ngajak biar ada teman. Ngajak. Jadi yang pas sudah habis bukber, terus kan kita biasa kumpul-kumpul dulu, duduk-duduk. Dia pun nanya ke saya, "Fai, kamu mau lanjut kuliah kemana?" katanya. Dan waktu itu saya masih bimbang, soalnya masih belum ada yang memang pas di hati saya, itu masih belum ada yang waktu jadi itu. Belum yang klop yang di mana gitu. Betul. Dan waktu itu dia waktu itu yang menawarkan, "Mau nggak kita kuliah di luar negeri?" katanya. "Oh, boleh," saya bilang. Kemana kita? Di gambaran saya, apakah kita ke Mesir kan, atau ke Yaman? Biasanya sana ya. Ya, betul. Dan waktu itu disebut kita kuliah ke Malaysia. Yuh, buat apa kita ke Malaysia waktu itu? Dan yang waktu itu memang saya belum sama sekali mencari tahu tentang kuliah di Malaysia seperti apa, kampus-kampusnya apa. Saya betul-betul tidak tahu. Belum tahu gitu ya. Belum tahu sama sekali. Kemudian dialah yang menyebutkan kampus IIUM ini. Oh, ini dulu katanya dia. Saya dulu sempat ke Malaysia.
Dan saya diajak ke kampus namanya IIUM. Itu dia kuliahnya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, cocok buat kamu katanya. Nah, maka yang mulai dari saat itulah saya mulai mencari-cari apa itu IIUM. Saya buka di websitenya, saya lihat apa saja fakultasnya. Kemudian saya buka di YouTube seperti apa kampusnya. Dan ya waktu itu saya, kok ini cocok gitu kan buat pas saya. gitu ya. Pas. Jadi bahasanya dapat dan mungkin buat izin ke sana pasti akan lebih mudah. Karena tidak terlalu jauh juga Iya lah betul gitu. kan, juga dekat dan juga apa yang saya cari bisa saya dapatkan di sana. Nah, kemudian saya izin dan seterusnya dengan ada turun naiknya, ada yang enggak mengizinkan, ada yang mengizinkan dan seterusnya sampailah sempat saya survei ke sana. Oh, sebelum ke sana dulu gitu ya. Sebelum mendaftar itu untuk meyakinkan yang dulu itu diajak buat survei dulu ke sana. Nah, sampai datang ke sana dan teman ini juga sama sih, tetap setiap hari itu yang kita diskusikan IIUM, bagaimana tes IELTS-nya di sana nanti. Oh, ada tesnya juga? Ada tesnya. Nah, jadi itu yang kita bahas tiap hari. Sampai masuklah ke tahap SNMPTN. Kan seleksi nasional itu yang lewat jalur undangan. Singkat cerita, teman ini dapat di Unram. Dapatnya di Unram. Dapat dia di SNMPTN. Dan waktu itu dia dengan pertimbangannya dan lain sebagainya, akhirnya diambillah yang ada di Unram itu. Dekat-dekat sini aja. Betul. Gitu. Nah, jadi dia yang ngajak saya, akhirnya saya yang jadi ke sana. Jadi dia enggak ikut ke Malaysia gitu. Enggak ikut ke sana. Jadi seperti itu. Luar biasa ya. Itu jadi kisahnya seperti itu. Jadi malah diajak, malah yang ngajak enggak pergi. Enggak pergi. Kita minum dulu saat ini. Betul. Biasa dia. Bismillah. Nah, lalu berarti sekarang masih kuliah tuh, udah selesai atau gimana? Masih kuliah. Sekarang ini masih, karena memang yang semenjak COVID ini jadi sedikit menghambat karena kita tidak bisa ngambil subjek yang banyak. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini menurut pandangan Ustadz Fahyadi ini ketika anak-anak muda sekarang gitu kan, anak-anak muda lebih cenderung, mohon maaf mungkin walaupun tidak semua, tapi banyak anak-anak muda itu lebih banyak yang istilahnya itu dalam tanda kutip main gitu kan. Kan mungkin di usia Ustadz Fahyadi ini ya lebih banyak main lah, main dalam arti kuliah, walaupun kuliah tapi ada masih bisa main, apalagi kuliah keagamaan kan agak jarang gitu kan. Kalau enggak ke Mesir, ke negara Timur Tengah, Yaman atau Arab Saudi kayak gitu kan, di sana di Madinah. Nah, menurut pandangan Ustadz Fahyadi ini bagaimana anak-anak muda kita sekarang nih kayak gitu? Iya. Memang kalau kita lihat yang sekarang ini, dan memang yang selalu saya pikirkan itu ialah bahwa saya selalu membedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan. Nah, jadi banyak anak-anak muda kita yang sekarang ini, ya dia dengan dalih untuk menikmati masa mudanya, tapi faktanya dia bukan sedang menikmati masa muda, tapi dia sedang menghancurkan masa depannya. Kan banyak sekali yang kita saksikan ya, anak-anak muda yang seharusnya ini kan seharusnya masa-masa untuk kita melukis masa depan kita. Kan kita mau jadi seperti apa di masa depan, kan di saat ini sebenarnya saat-saat yang terbaik untuk kita melukis masa depan kita. Apakah itu dengan kita berkuliah dengan serius, ataukah kita dengan mengembangkan potensi yang ada dan lain sebagainya. Tapi kalau masa muda ini enggak kita manfaatkan untuk apakah itu berkuliah, apakah itu untuk menumbuhkan skill-skill yang ada, maka kita akan sangat sulit untuk bersaing di masa depan nanti. Apalagi sekarang ini kan kita di era digital, era globalisasi, yang mana kita memang dituntut untuk menjadi orang yang bisa unggul. Kan memang kita juga dituntut untuk menjadi orang yang memiliki skill. Betul. Nah, jadi sebenarnya boleh kita bermain, boleh kita ngopi di kafe, boleh. Tapi jangan sampai kita bermain itu, kita nongkrong di kafe, itu membuat kita lupa untuk ada hal yang lebih penting daripada itu, yakni untuk kita menumbuhkan kemampuan yang ada. Apakah itu
kan mungkin ada orang yang skillnya itu mungkin di bidang seni, maka kembangkan itu. Betul. Nah, jadi kalau ada yang mungkin skillnya itu di bidang mengajar dan lain sebagainya, maka di saat ini sebenarnya saat yang terbaik untuk kita menumbuhkan itu semua. Jadi sebenarnya menikmati masa muda itu tidak selalu dengan hura-hura yang di luar batas lah seperti itu. Betul. Ya. Berarti bagi Ustadz Fayadi itu menikmati masa muda ya dengan berkuliah, dengan serius melakukan sesuatu, itu juga bisa dikatakan menikmati masa muda. Okay. Betul. Nah, ini juga dulu waktu saya masih di Malaysia, kan memang masing-masing orang itu cara untuk enjoy-nya itu kan beda-beda. Atau cara untuk healing lah gitu kan, yang kan untuk cara-cara orang healing itu kan beda-beda. Kalau saya, cara saya untuk healing itu dengan cara membaca kitab. Baca kitab? Iya, betul. Dan kitab apa gitu? Kalau saya memang suka membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Oke. Nah, jadi memang kita ini kalau kebiasaan di kampung saya di Skagwele, kita membedakan antara buku dan kitab. Jadi kalau buku itu ya buku tapi yang bukan berbahasa Arab. Tapi kalau buku itu berbahasa Arab, kita sebutnya kitab. Kitab. Oke. Nah, jadi dulu saya waktu masih di Malaysia itu, saya kalau sudah mumet dan lain sebagainya, pasti saya itu kalau enggak membaca kitab, saya menulis. Nah, jadi dengan dua hal itu cara saya untuk healing. Dan ada salah satu kawan saya, caranya healing itu untuk main PUBG. Main game. Ya, untuk main game. Makanya dia itu bilang sama sewaktu itu, Fai, katanya, kamu ini udah kuliah pagi, malamnya baca kitab lagi, apa enggak mumet, katanya dia. Nah, makanya waktu itu saya bilang, ini cara saya supaya enggak mumet. Betul ya. Betul. Jadi masing-masing orang tuh punya cara yang berbeda-beda gitu ya. Walaupun memang akan dianggap sedikit dalam aneh gitu. Aneh, betul, gitu. Betul. Jadi apa yang dirasakan ketika berhadapan dengan kitab? Itu apa yang ini kan orang tidak pada umumnya melakukan itu gitu ya. Ya seperti mungkin kalau saya pribadi, kalau ketika mumet ya duduk depan rumah sambil ngopi gitu ya. Ya walaupun sesekali kadang memang ya alhamdulillah juga senang baca buku. Buku ini bukan kitab. Buku-buku atau apa saya baca itu menghilangkan apa ya. Memang ketika kita membaca buku itu ada semacam berimajinasi ya kalau saya berimajinasi tentang apa yang kita baca itu. Nah, kalau Ustadz Fai itu apa yang dirasakan ketika ini kan kitab loh yang dibaca gitu kan, apa? Kalau saya selalu kagum. Karena memang saya itu memang dari dulu dibiasakan untuk membaca kitab dari para ulama yang telah dulu. Nah, jadi seperti yang saya baca itu seperti bagaimana sejarah dari satu keilmuan yang kemudian itu dinisbatkan kepada para ulama yang hidup ya sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi meskipun hidupnya di zaman yang bisa dikatakan masih jauh dari kemajuan, bahkan untuk mencari kendaraan saja itu hanya ada unta atau enggak kuda. Nah, kan jadi yang seperti itu. Tapi hal-hal yang seperti itu tidak ada sama sekali membatasi semangat mereka untuk menuntut ilmu. Bahkan jalan kaki juga. Jalan kaki. Saya kasih contoh seperti Imam Syafi'i. Beliau ini lahirnya itu tahun 150 Hijriah di Gaza di Palestina. Oh, di Palestina. Iya, betul. Di Gaza, Palestina. Di usia 2 tahun dibawa oleh ibunya untuk pindah ke Mekah. Bisa dibayangkan anak usia 2 tahun berjalan kaki, berjalan kaki dari Gaza, Palestina ke Mekah. Tentu lewatnya itu kan lewat padang pasir yang di siang hari panasnya sangat-sangat panas, kemudian di malam hari dinginnya sampai menusuk ke tulang. Nah, itu dibawa oleh ibunya untuk mengaji ke Mekah. Kemudian yang dari Mekah masih belum puas, pindah lagi ke Madinah. Itu semua dengan cara berjalan kaki. Kemudian yang dari Madinah pindah lagi ke Yaman, Yaman pindah ke Irak, Irak pindah ke Mesir. Itu semua dengan cara berjalan kaki tanpa ada fasilitas yang memadai. Tapi apa hasilnya? Beliau itu kan sampai sekarang dikenal.
namanya dikenang, ilmunya diakui. Nah, jadi setiap saya mengkaji kitab-kitab yang seperti itu, maka saya kagum. Sekaligus saya malu. Ya, bahwa ulama yang zaman dahulu dengan keterbatasan yang ada, tapi hasilnya maksimal. Kok kita yang sekarang dengan segenap fasilitas kok hasilnya malah minimal gitu. Betul. Jadi itu yang yang saya sukai sebenarnya. Jadi setiap saya membaca, saya pasti bilang Masya Allah. Tapi yang setiap saya bandingkan diri saya dengan itu, langsung hilang yang Masya Allah itu. Astagfirullah. Jadi gitu. Betul, ini luar biasa. Ini memang betul seperti saya bilang di awal tadi. Saya yakin banyak hal yang kita perlu tiru dari Ustaz Fayadi. Ketika kita masih muda gitu ya. Tidak banyak anak-anak muda yang bisa berpikir sejauh itu gitu ya kan. Ini kalau dari menurut Ustaz Fayadi, siapa orang yang berpengaruh dalam kehidupan Ustaz Fayadi ini, dalam ya sampai sejauh ini bisa meraih sejauh ini gitu? Siapa? Tentu yang paling besar itu ialah Bapak. Ya, Bapak Tuan Guru ya. Nah, jadi memang yang dari dulu memang saya memang mengaji juga dengan Bapak. Mengaji juga. Ya, betul. Dan itu ya menyesuaikan dengan kesibukannya Bapak. Bahkan kadang-kadang saya ini harus selalu siap kapanpun beliau ada waktu untuk mengajar saya, maka saya harus siap. Dan itu tidak jarang di jam 1 malam, jam 2 malam juga. Betul. Apalagi waktu bulan puasa, itu pasti jam 1 malam atau jam 2 malam sampai sahur. Nah, ngaji, dan itu pun yang dikaji kitab yang berbahasa Arab. Dan kebiasaannya Bapak itu kalau mengaji atau kalau mengajak saya, jadi setelah beliau yang membaca kitabnya, dan kitabnya itu kan kitab yang tidak ada barisnya itu. Iya, kayak kitab kuning ya, Arab gundul ya. Betul. Nah, betul. Okay. Dan setelah beliau selesai membacanya, kemudian dibahas ini maksudnya begini, pasti setelah itu saya dites. Sekarang baca, artikan, jelaskan. Jadi kalau saya mengantuk waktu itu sudah wassalam itu. Sudah wassalam. Nah, jadi memang ya, yang memang mendidik saya memang yang paling besar itu tentu dari kedua orang tua. Jadi dari Bapak dan juga dari Umi. Kalau dari Bapak memang saya banyak sekali mengambil ilmu, apakah itu ilmu yang memang beliau ajarkan secara langsung ataukah yang saya melihat. Oh ya, dari apa yang dilakukan oleh beliau. Betul. Gitu ya. Nah, jadi dari apa yang beliau lakukan, baik itu di dalam bidang kajian ilmu, hatta sampai ke pergaulan Iya, betul. Nah, jadi yang bagaimana beliau itu memanfaatkan posisi yang ada untuk dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang selama ini memang seperti itu tersimpan di dalam alam bawah sadar saya. Makanya dulu saya ini dari kecil saya selalu diajak untuk ikut mengaji ke setiap jadwalnya Bapak. Meskipun saya tidak datang untuk mengaji, karena masih kecil mungkin main atau apa. Betul. Nah, jadi ada satu daerah yang sampai saat ini selalu saya ingat. Bahkan saya sekarang di sana memiliki jadwal untuk mengisi kajian juga di sana. Itu di mana? Di Pesongoran Barat, namanya, di lingkungan di daerah Pagutan. Ya, betul. Jadi saya itu sejak masih kecil, sejak masih belum TK, waktu itu selalu diajak oleh Bapak untuk ikut ke sana. Nah, jadi yang model masjidnya itu kan biasa di dalamnya, kemudian ada teras-terasnya. Jadi Bapak mengisi kajian di dalam. Saya enggak di dalam. Saya di teras. Kemudian disiapkan oleh warga itu makanan. Gitu. Betul, kacang, jeli dan lain sebagainya. Sampai saya itu disiapkan bantal. Untuk tidur. Bantal untuk saya tidur. Jadi Bapak mengisi kajian di dalam, saya enggak ikut ngaji. Saya nggak tahu Bapak itu bahas apa, tapi saya itu di luar makan, habis makan kenyang tidur. Betul, tidur dan bangun udah selesai, tinggal pulang. Tapi hal-hal seperti itu justru dia itu menancap di alam bawah sadar saya. Betul. Nah, jadi memang waktu itu saya masih belum paham ini apa yang disampaikan, untuk apa kita datang ke sini.
memang dulu ya namanya anak-anak kecil, anak-anak gitu. kan, jadi datang ya untuk makan. Tapi justru itu yang betul-betul menancap di alam bawah sadar saya. Betul. Dan sekarang ini baru saya paham bahwa memang kita ini hidup jangan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita juga hidup bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas, apapun caranya. Iya, betul. Kalau kita diberikan ilmu yang lebih, maka tentu ilmu itulah yang kita ajarkan. Kalau kita harta misalkan lebih, maka harta itu bisa kita manfaatkan dan lain sebagainya. Betul. Jadi memang hal-hal seperti itu yang menancap di alam bawah sadar saya. Betul, ya bahwa kita ini hidup, jangan sampai kita hidup hanya untuk diri sendiri, diri kita sendiri, tapi bagaimana caranya kita ini hidup bisa memberikan kemanfaatan untuk semua orang. Betul, ya, luar biasa ya. Jadi bisa jadi ya masyarakat di Pesongoran sana itu melihat Ustadz Fayadi ini dulu sama Tuan Guru hanya ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan main atau apa, bahkan tiduran. Sekarang sudah beberapa tahun kemudian, sekarang udah ngasih kajian di sana, gitu ya. Itu luar biasa ya. Dan kembali lagi begini, bagaimana respon masyarakat kita? Ini kita udah di bagian akhir. Sampai banyak hal yang ingin kita bicarakan sebenarnya, tapi next time kita akan bahas lagi nanti. Bagaimana pandangan Ustadz Fayadi ketika misalnya begini, dalam tanda kutip, Ustadz muda gitu, apakah bisa didengar oleh publik begitu? Kalau mungkin Tuan Guru yang sudah sepuh misalnya atau apa kan, oke, pasti akan didengar. Nah, ketika anak-anak muda muncul gitu, bagaimana respon masyarakat atau publik itu? Nah, jadi memang yang kalau kita lihat di masyarakat memang pasti ada yang meremehkan. Oh, ini kan dia masih muda dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di kampung saya di Skakbele sana memang anak-anak muda ini memang diberikan panggung untuk tampil. Nah, jadi sebagai contoh di dalam acara Maulid Nabi umpamanya di sana ada pasti akan diadakan khatmul kitab atau menghatamkan satu kitab. Bukan hatam Al-Quran lagi di sini. Bukan, tapi di situ hataman kitab gitu. Betul. Ya? Dan itu yang akan membaca kitabnya dan yang akan menjelaskannya diawali dari para tuan guru kita. Kemudian para ustaz muda itu diberikan panggung untuk tampil. Betul. Untuk apa? Supaya dikenal oleh masyarakat, supaya ditahu bahwa kita di kampung kita ini memang kita banyak sekali ada tuan guru kita, tapi juga jangan kita menafikan ada ustaz muda yang harus memang kita berikan kesempatan untuk tampil. Betul. Nah, jadi memang dengan kita diberikan kesempatan untuk tampil, itulah yang justru akan membuat kita bisa lebih dipercaya. Betul. Tentu juga itu bukan satu-satunya cara. Tentu kita juga harus memang mematangkan diri kita sendiri. Betul. Jadi memang saya ini juga banyak mengisi kajian-kajian yang sifatnya khusus. Yang saya maksud khusus di sini memang tempatnya ya di rumah dan itu pun tidak banyak orang. Betul. Dan itu mengkaji kitab. Dan kalau kajiannya itu khusus, pasti pertanyaannya itu panjang lebar. Bahkan tidak jarang masalah kehidupannya itu disampaikan. Betul. Maka kita kalau kita tidak banyak baca, kalau kita tidak punya referensi lah gitu ya, referensi yang banyak, maka kita pasti akan salah dalam memberikan jawaban. Betul. Jadi hal-hal seperti ini yang semakin memacu dan memicu saya untuk semakin banyak membaca, untuk semakin banyak mengaji, untuk semakin banyak berdiskusi. Karena memang masalah yang dialami oleh masyarakat itu bukan masalah sepele. Betul. Yang mana kalau kita salah dalam
memberikan jawaban itu efeknya fatal. Apalagi kalau misalnya bicara tentang hukum, fikih dan lain Betul, sebagainya tentang misalnya. hukum, betul. Karena pertanggungjawabannya dunia akhirat juga, begitu ya kan. Dan ini luar biasa ya. Oke, ini kita sudah di bagian akhir. Saya pikir next time juga kita akan sering bertanya ke Ustadz Fayadi. Saya yakin banyak juga netizen yang punya pertanyaan tentang kehidupan sehari-harinya dia, gitu kan. Yang kadang punya sedikit waktu, bahkan ada juga yang merasa malu untuk pergi ngaji, atau saya mau ngaji kemana gitu ya kan, banyak juga yang seperti itu gitu ya. Apakah Ustadz Fayadi nanti ini akan mengikuti jejak Tuan Guru Mujibur Rahman, masuk ke politik juga atau bagaimana? Jadi memang ini cukup sulit untuk dijawab. Nah, jadi memang mengalir aja ya, gitu ya. Betul. Memang kalau saya memang yang sekarang ini memang fokusnya untuk kuliah belajar. Kuliah dulu. Memang saya fokusnya untuk mengaji dulu ya, dan pokoknya seperti yang saya sampaikan tadi, saya memang sekarang fokus untuk mengembangkan diri saya. Nanti di mana Allah Subhanahu wa taala akan letakkan saya, yang paling tidak saya siap untuk itu. Apakah itu saya akan fokus di kajian saja, apakah saya akan di ponpes dan lain sebagainya, hatta sampai masuk ke politik, pengabdian ya di masyarakat dan lain sebagainya. Paling tidak apapun yang Allah takdirkan untuk saya, ya paling tidak sekarang saya mempersiapkan diri untuk itu. Dan memang saya sekarang masih belum mau untuk memfokuskan diri saya ke satu bidang. Tapi saya memang fokus untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, supaya nanti dimanapun Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan saya, paling tidak saya siap untuk itu. Oke, betul-betul ini luar biasa ya. Jadi mau jadi apa saja ketika sudah memang bisa. Betul. Oke gitu. Wah, sampai akhirnya mengabdi di tengah masyarakat melalui jalur politik seperti Tuan Guru pun bisa saja begitu ya. Ini yang luar biasa. Terakhir sekali, mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak muda juga. Kami persilakan Ustaz, silakan. Ya. Nah, jadi buat diri saya sendiri dan juga buat anak-anak muda yang ada di Kota Mataram ini secara khususnya, dan yang ada di Indonesia ini secara umumnya ya, saya hanya ingin mengatakan bahwasanya masa muda ini kalau kita tidak manfaatkan dengan maksimal, maka dia akan berubah di masa depan menjadi masa yang kita sesali. Banyak orang yang sudah berusia lanjut, mohon maaf, tapi dia lalai dalam memanfaatkan masa-masa mudanya, maka yang tinggal hanya kata-kata penyesalan. Kenapa dulu saya tidak begini? Kenapa dulu saya tidak seperti ini? Nah, maka sekarang mumpung kita masih muda, mumpung hayat ini masih dikandung badan, mumpung semangat anak muda ini masih ada, maka manfaatkan semangat ini, manfaatkan masa-masa muda yang ada ini semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri kita di bidang apapun itu. Dan memang saya tidak memaksa untuk apakah mau jadi ustaz, apakah mau jadi apapun itu. Intinya apapun bidang yang kita memang sukai, di bidang apapun memang kita ingin untuk terjun ke sana, maka ini saat yang terbaik untuk mempersiapkan diri. Soalnya kalau masa ini kita biarkan begitu saja, maka masa harapan sekarang akan berubah menjadi masa penyesalan. Betul. Jadi ya. Seperti itu. Baik, ini luar biasa ya. Terima kasih banyak Ustaz Fayadi udah hadir di podcast hari ini. Ini suatu kehormatan juga bagi kami juga. Salam kami buat keluarga, buat terlebih lagi buat Tuan Guru Mujibur Rahman di sana. Semoga beliau juga sehat selalu. Amin, ya. Kita harapkan sekarang beliau sebagai wakil wali Kota Mataram ya. Saya ada sedikit cerita Ustaz Fayadi. Jadi ketika beberapa waktu lalu di dekat rumah saya lah, saya dengar pengumuman yang akan mengisi di masjid ini, yang akan mengisi pengajian Tuan Guru Mujibur Rahman gitu kan. Dalam hati saya, beliau kan Tuan Guru tapi masih mengajar lah kayak gitu, ngisi kajian masih di kampung masih beliau ya. Iya, dan memang itu setiap malam masih ada. Setiap malam masih ada, walaupun dengan kesibukan jadi wakil wali kota. Betul. Wah, dan memang dakwah ini
ya tidak membatasi ya. Iya, betul. Dan memang kalau Bapak ya, memang beliau selalu mengatakan bahwa semua kegiatan itu boleh datang dan pergi kecuali dakwah. Dia hanya boleh datang dan tak boleh pergi. Itu yang selalu dikatakan oleh Bapak Tuan Guru. Nah, jadi beliau masuk di politik, apalagi sekarang menjadi wakil wali kota, tapi itu sama sekali tidak membatasi beliau untuk berdakwah. Bahkan beliau itu berdakwah lewat politik. Ya, bukan berpolitik lewat dakwahnya. Betul. Jadi luar biasa. Next time semoga beliau juga bisa hadir di podcast ya. Insyaallah suatu saat. Jadi banyak hal yang ingin publik tanyakan sebenarnya kepada beliau juga ya. Sekali lagi Ustaz Faidil, terima kasih atas waktunya hari ini. Ini semoga diskusi kita hari ini bisa membawa keberkahan juga untuk kita semua tentunya. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast hari ini. Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.